Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara Semarang, yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMK Pelita Nusantara Semarang, yang saya hormati pula Bapak-bapak Ketua Jurusan, baik itu jurusan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Instalasi Listrik, maupun jurusan Teknik Audio Video, itu saya sendiri. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Pelita Nusantara Semarang. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMK Pelita Nusantara Semarang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah lolos di dalam mengikuti ataupun dalam pendaftaran di SMK Pelita Nusantara Semarang ini, sehingga bisa ikut bergabung menjadi keluarga besar SMK Pelita Nusantara Semarang. Dan sampai hari ini sebenarnya masih banyak yang ingin bergabung dengan SMK Pelita Nusantara Semarang, tetapi dengan keterbatasan kelas, kemudian aturan dari pemerintah yang tiap kelasnya itu hanya 36, maka tidak bisa bergabung dengan kita semuanya. Pada kegiatan pagi ini kita mengikuti yang namanya kegiatan MPLS, atau di mana masa pengenalan lingkungan sekolah. Khususnya anak-anakku SMK Pelita Nusantara Semarang, khususnya jurusan Teknik Elektronika Audio Video. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kewarasan, sehingga bisa mengikuti agenda acara sampai hari ini. Dan hari ini sudah masuk hari yang ketiga. Semoga sampai acara ini dan berikutnya kita tetap masih diberi kekuatan, kesehatan, kewarasan, keberkahan, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar maupun kita Bapak Ibu Guru sebagai seorang guru. Perlu saya sampaikan di sini sebelumnya, rasa syukur itu bisa kita lafazkan dengan ucapan syukur alhamdulillah. Kemudian anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa mensyukuri apa yang sudah dilimpahkan kepada anak-anak dan pada kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya oleh kedua orang tua saya diberi nama itu Mulyana. Kemudian saya sekolah dari SD, SMP, SMA sehingga bisa menyelesaikan sebuah kuliah sehingga diberi sebuah gelar, yaitu jadinya Mulyana SPD. Kemudian tempat tinggal saya itu di Sampangan, tepatnya itu di Jalan Menoreh Tengah 12 RT 08 RW 04. Kemudian saya bergabung
di SMK Pelita Nusantara 2 sudah sejak tahun 2001. Jadi saya sudah sekitar 20 tahun bergabung di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini, khususnya di jurusan Teknik Elektronika Audio. Kemudian saya dipercaya untuk memimpin khususnya di jurusan elektronika sebagai ketua jurusan itu semenjak tahun 2003, sehingga sudah sekitar 18 tahun saya dipercaya untuk memimpin jurusan elektronika. Itu kemudian saya perkenalkan juga bahwa saya dilahirkan dari sebuah kota yang cukup besar dan cukup terkenal, yaitu di Kota Klaten, tepatnya di Kecamatan Bayat. Mungkin anak-anak sekalian tidak asing di mana Kecamatan Bayat itu saya dilahirkan dari sebuah desa yang ada di kecamatan tersebut. Itu sedikit perkenalan dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Oh, Pak Mul itu ternyata orang dari desa. Sehingga menginspirasi anak-anak semua. Oh, Pak Mul aja orang bisa hidup di kota, apalagi anak-anak semua yang orang kota. Seharusnya bisa menjadi orang yang benar-benar orang kota. Bagaimana menjadi orang-orang kota? Ya, bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga bisa lebih baik dari bapak ibu guru ataupun lebih baik dari orang tua kalian. Itu sedikit perkenalan dari saya. Berikutnya saya di sini dipercaya untuk memberikan sebuah materi yang kaitannya dengan jurusan elektronika. Apa itu sebenarnya jurusan elektronika? Apa yang akan kalian dapatkan selama 3 tahun di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini? Apa hasil yang akan kamu dapatkan dan bagaimana mengikuti pembelajaran di sekolah SMK Pelita ini, baik itu secara daring maupun secara tatap muka ataupun dengan online ataupun luring. Itu sedikit gambaran. Kemudian saya sampaikan dan kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Berikutnya saya sampaikan dan kaitannya dengan materi mengenai kegiatan MPLS ini. Bahwa perlu dipahami bahwa apa itu MPLS itu adalah kegiatan atau masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS. Berikutnya perlu dipahami bahwa yang namanya kegiatan MPLS ini sudah menjadi program nasional, baik itu sekolah swasta maupun negeri, semua melaksanakan kegiatan yang namanya MPLS. Itu jadi perlu dipahami bahwa untuk kegiatan MPLS ini anak-anak semua untuk bisa mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga akan benar-benar mengenal yang namanya SMK Pelita Nusantara 2 Semarang.
Ini sekilas nama saya di situ tertulis Mulyana dengan alamat Ibu Tengah 12 Sambangan. Seperti tadi sudah saya perkenalkan. Kemudian apa yang akan anak-anak dapatkan selama belajar di SMK Pelita Nusantara 2 ini selama 3 tahun. Perlu dipahami bahwa yang namanya jurusan ataupun program bidang studi keahlian yang anak-anak dapatkan yaitu bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Kemudian ada program keahlian yaitu teknik elektronika. Kemudian di teknik elektronika itu ada teknik elektronika audio video, kemudian ada teknik elektronika industri, kemudian ada teknik mekatronika industri, kemudian ada teknik mekatronika otomotif. Jadi pada dasarnya bahwa elektronika itu ada beberapa paket keahlian atau ada dibagi lagi menjadi 4 jurusan lagi. Seperti yang bisa dilihat di layar, di situ ada beberapa jurusan. Kalau pada saat saya kuliah, itu yang namanya elektronika itu ya jurusan hanya elektronika itu saja. Kemudian nanti di dalam mata kuliahnya itu ada elektronika arus kuat, ada elektronika arus lemah. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang begitu pesat, maka elektronika dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya elektronika audio video, ada elektronika industri, ada elektronika mekatronika industri, ada mekatronika otomotif. Kemudian dari keempat dasar kompetensi kejuruan itu di tingkat 10 itu sama-sama mendapat pelajaran yang sama, yaitu di situ ada teknik kerja bengkel, teknik listrik, kemudian ada teknik elektronika. Itu sama nanti di kelas 10. Itu gambaran yang untuk elektronika. Kemudian apa sebenarnya tujuan kompetensi keahlian dari teknik elektronika audio video? Bahwa kompetensi keahlian teknik elektronika audio video adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. Dan tentunya kompeten di bidang elektronika. Kemudian menyelenggarakan sistem pendidikan teknik elektronika audio video yang berkualitas dan beretos kerja tinggi. Dan tujuan yang ketiga, mendidik tenaga kerja teknik elektronika audio video yang disiplin, mempunyai loyalitas yang tinggi. Dan berikutnya bahwa anak-anak guru semua agar loyal terhadap pekerjaannya, punya disiplin dengan pekerjaannya, karena masih nanti dalam pendidikan berarti harus disiplin di dalam mengikuti pembelajaran di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Kemudian di situ yang keempat adalah mendidik tenaga kerja teknik elektronika audio video yang mampu bersaing baik tingkat nasional, regional maupun global. Jadi bahwa lulusan dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang khususnya jurusan elektronika itu tidak takut bersaing. Apakah persaingan itu di tingkat internasional,
nasional ataupun global. Global itu dunia. Karena saya baca Facebook kakak-kakak kelasmu itu ada yang kerja di Jepang, ada yang kerja di Batam, ada yang kerja di Semarang, ada yang kerja di Jakarta. Artinya bahwa anak-anak tidak perlu takut yang namanya persaingan. Yang penting wani tetapi dengan mempunyai kemampuan. Kemudian berikutnya adalah menciptakan tenaga teknik elektronika audio yang mampu berwirausaha. Misalkan tidak bekerja ataupun nanti dia tidak bekerja di sebuah instansi ataupun di perusahaan, dia untuk berwirausaha itu mampu. Sebagai contoh ini, misalkan setelah lulus dari SMK, orang tuanya punya modal atau kamu menabung punya modal, kemudian nanti berwira swasta membuat atau mendirikan usaha yang namanya aksesoris audio mobil. Kan banyak itu yang di sekarang pinjam. Nah, di situ kamu bisa menjadi seorang wirausaha atau kamu membuka sebuah toko di sebuah service center kerjasama dengan perusahaan atau kerjasama dengan Asus, Samsung, ataupun perusahaan yang nasional maupun multinasional. Itu kemudian mendidik tenaga terampil di bidang teknik elektronika audio yang mampu menciptakan lapangan kerja. Artinya kalau kamu sudah bisa berwirausaha, bisa membuka usaha sendiri, kemudian di situ kamu punya karyawan, punya anak buah, itu artinya kamu bisa menciptakan lapangan kerja untuk saudara tetangga maupun adik kelasnya. Kemudian berikutnya mengembangkan teaching industri teknik elektronika yang profesional. Artinya untuk mendidik menjadi sebuah industri di bidang elektronika yang profesional. Kemudian di situ adalah teaching industri teknik elektronika audio video sebagai tempat pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang mandiri. Nanti setelah lulus, mencetak tenaga kerja dan bisa untuk mandiri berusaha sendiri. Kemudian menciptakan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan paket keahlian teknik elektronika audio video yang dibutuhkan di dunia usaha atau dunia industri. Kemudian SMK Pelita Nusantara II juga menyalurkan tenaga kerja yang profesional sesuai kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Jadi, anak sekalian, bahwa SMK Pelita Nusantara II juga mempunyai yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Di mana kala nanti anak-anakku semua sudah lulus dari kelas 3 SMK Pelita Nusantara II Semarang, kok pengen bekerja, nanti bisa disalurkan lewat bursa kerja khusus yang sudah dimiliki di SMK Pelita Nusantara II Semarang. Itu yang masa depannya, selain kamu bisa berwirausaha, bisa menjadi pegawai negeri sipil, bisa bekerja di perusahaan, bisa membuka usaha sendiri. Nah, kalau ingin bekerja itu nanti bisa disalurkan melalui yang namanya bursa kerja khusus SMK Pelita Nusantara II Semarang. Itu. Berikutnya kompetensi yang anak-anak dapatkan selama 3 tahun
ini sekilas yang kaitannya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah merencanakan sistem elektronika. Itu baik merencanakan itu yang mulai dari desain menggunakan laptop seperti yang di depan saya ini, ataupun dengan komputer, dengan lab komputer kita di SMK Pelita itu ada 2 lab komputer yang di ruang sana. Kemudian di jurusan pun juga disediakan laptop yang digunakan untuk proses pembelajaran. Apakah itu nanti untuk mendesain gambar rangkaian, mendesain PCB, atau kalau ada yang ingin mampu atau ingin bisa yang kaitannya dengan grafis, itu nanti bisa belajar dengan saya. Ngedit foto, ngedit video, itu bisa di jurusan elektronika dengan saya. Kemudian setelah mampu merencanakan alat-alat elektronik dengan menggunakan laptop, komputer, kemudian dicetak, dirakit. Jadi di kompetensi yang kalian akan dapatkan juga diberi kemampuan untuk merakit sistem elektronika. Dan dibuat boxnya, dibuat labelnya, dibuat spesifikasinya, itu sampai jadi. Jadi setiap anak nanti diharapkan mampu memproduksi sebuah alat yang mempunyai layak jual. Karena nanti ada pelajaran yang namanya PKW. Kemudian setelah bisa memproduksi, tentunya bisa merawat sistem elektronika audio video. Jadi nanti punya barang, yang ngerawati yo bisa ngawini yo bisa tukune ya bisa. Kemudian karena barang itu digunakan tentunya akan mengalami kerusakan, suruh memperbaiki juga bisa. Di situ ada kompetensi yang namanya memperbaiki sistem elektronika audio video. Memperbaiki bisa, kemudian nanti di berikutnya mengelola usaha yang terkait dengan pekerjaan elektronika juga bisa. Ingin kuliah juga bisa. Itu yang perlu dipahami anak semua, bahwa kompetensi-kompetensi yang akan didapatkan itu adalah diantaranya itu. Kemudian KIKD atau kompetensi dasar, kompetensi inti yang didapatkan itu apa saja setelah kita, khususnya jurusan elektronika. Tapi pada dasarnya bahwa untuk muatan nasional itu sama. Apakah itu pelajaran agama, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, kemudian matematika, sejarah, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa asing, itu akan anak dapatkan karena itu adalah merupakan muatan nasional. Kemudian ada yang namanya muatan kewilayahan, itu diantaranya itu ada seni budaya, kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian ada bahasa Jawa, itu juga akan didapatkan. Kemudian ada yang namanya mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Di situ ada C1, C2, C3, itu ada pelajaran dasar keahlian, bidang keahlian, itu ada simulasi dan komunikasi digital. Kalau dulu KKPI atau komputer, kalau sekarang bahasanya menjadi simulasi dan komunikasi digital. Kalau ingin mengembangkan yang namanya kaitannya dengan berbisnis online, nah ini di pelajaran ini yang perlu ditekuni. Nah di sini akan mendapatkan
kaitannya pelajaran-pelajaran yang untuk bersosialita. Kemudian di situ ada juga pelajaran fisika, kimia. Kemudian berikutnya adalah yang kaitannya yang C2 itu adalah pelajaran dasar program keahlian. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nanti yang namanya elektronika, jurusan apa saja, apakah teknik audio video, mekatronika, industri, ataupun yang lain, itu sama-sama mendapat pelajaran yaitu kerja bengkel dan gambar teknik. Kemudian juga mendapat pelajaran dasar listrik elektronika. Berikutnya juga mendapatkan mata pelajaran dasar pemrograman. Itu hubungannya juga dengan komputer, laptop, coding desain dan sebagainya. Itu juga ada dasar pemrograman. Di situ misalkan ingin buat robot, ingin membuat alat yang bisa diatur nyalanya pada saat-saat tertentu, itu di pelajaran dasar pemrograman ini. Tapi nanti di tingkat berikutnya ada kelanjutannya di tingkat berikutnya. Kemudian setelah dasar program keahlian, nanti akan mendapatkan kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian itu meliputi di situ ada mikroprosesor, controller, kemudian ada penerapan rangkaian elektronika. Itu jadi misalkan kamu mendesain sebuah alat lampu, dia pada saat malam nyala, tetapi pada saat siang hari akan mati sendiri. Itu nanti di pelajaran ini. Atau saya ingin mengatur penyiraman sebuah tanaman karena akan luar kota, di pelajaran ini juga akan kita ajarkan di penerapan rangkaian elektronika ataupun yang lain yang serba otomatis itu juga akan didapatkan di sini. Berikutnya adalah perencanaan dan instalasi sistem audio. Jadi kalau ini kaitannya misalkan pelajaran yang digunakan untuk paling sederhana adalah instalasi untuk kegiatan seperti kegiatan ini. Kegiatan online semacam ini kan juga perlu yang namanya diinstalasi. Alat yang dibutuhkan apa saja, bagaimana penginstalasiannya, bagaimana cara pemrogramannya, bagaimana pemasangannya, nanti akan kami dapatkan di pelajaran yang namanya perencanaan dan instalasi sistem audio video. Masih lagi ada sound system, ada di audio mobil, dan itu akan didapatkan di materi pelajaran perencanaan dan instalasi sistem audio ini. Kemudian ada penerapan sistem radio dan televisi. Kalau ini kaitannya sekarang kan serba digital, radio dan TV. Bagaimana cara membuat radio digital? Bagaimana cara menjadi seorang penyiar? Ini nanti sudah siapa saja yang akan mengajarkan ini nanti kita perkenalkan. Berikutnya adalah di tingkatan berikutnya akan kami dapatkan juga mata pelajaran yang namanya perawatan dan perbaikan peralatan otomotif. Jadi, ini cara ngerawat ben abarani awet, bagaimana caranya memperbaiki kalau alatnya itu mengalami kerusakan. Itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir itu kaitannya dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalau ingin mandiri, kamu nanti juga diajari bagaimana cara berwirausahanya, bagaimana cara menjadi seorang pengusaha, gawe barang, gawe dewe, didol dewe, duit ditompo dewe, akhirnya kan keuntungannya kan semakin tinggi. Lain kalau kita beli barangnya beli pulaan dan sebagainya, nilai kosnya, nilai jualnya itu juga akan keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin rendah kalau kita istilahnya itu pulaan ataupun belanja orang lain. Kalau kita buat sendiri kan
kemudian kita rancang bahannya ada sekian, kemudian habisnya sekian, biaya untuk pembuatan sekian, kemudian cara penjualannya seperti ini, online, sekarang kan serba online, kita membuat media toko online, nah, itu bisa kita manfaatkan berikutnya yaitu bahwa ini saya tunjukkan beberapa kegiatan pembelajaran di SMK kita yaitu di jurusan elektronika. Di sini saya tunjukkan kegiatan mendesain, desain dasar. Ini misalkan di sini ada membuat program robotik, membuat desain PCB. Ini nanti akan kita bimbing sampai bisa. Yang penting jangan lupa bertanya, jangan malu bertanya. Malu bertanya sama saya ya, nanti kamu ilmu yang kamu dapatkan ya cuma sedikit. Pak, saya kok belum bisa ini Pak, diajari Pak, siap. Jam piro, kapan, gimana? Nah, semacam pas pelajaran waktunya habis, minta diajari bisa. Kemudian di sini juga misalkan menggunakan alat ukur. Sekarang alat ukur seperti digital. Lain dulu alat-alat ukurnya itu serba analog. Tapi sekarang alatnya itu serba digital. Nanti juga kita ajari, kita bimbing, kita pandu sampai benar-benar bisa. Berikutnya adalah bahwa SMK Pelita Nusantara juga menggandeng perusahaan-perusahaan besar. Itu kaitannya nanti kalau misalkan dalam merencanakan sebuah kurikulum, kemudian ada kaitannya dengan kegiatan magang, ada kegiatan magang itu PKL, kemudian ada yang kaitannya dengan untuk penyaluran tenaga kerja, itu kita menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa perusahaan. Jadi jangan khawatir, artinya wah, nanti saya magangnya gimana ya. Kalau kamu nanti kok cari sendiri kok kesulitan, bilang dengan saya. Nanti akan saya bantu. Akan Bapak Ibu guru bantu, tidak hanya saya. Nanti ada tim khusus yang membantu mencarikan tempat magang, mencarikan misalkan pengen kerja nanti penyaluran kerjanya seperti apa, nanti akan kita bantu. Kok pengen kuliah, nanti dibantu bagaimana cara pendaftaran. Kemudian prestasi yang pernah kita torehkan di jurusan elektronika itu dulu 2 tahun yang lalu kita pernah juara nasional robotik di UGM. Kemudian kita juga juara robotik di UNES. Kemudian kita juga juara robotik di UDINUS. Itu kita pernah menorehkan prestasi ini. Karena beberapa waktu ini kita sedang pandemi COVID, jadi tidak ada lomba-lomba yang dilaksanakan. Jadi ini adalah beberapa foto prestasi yang pernah diraih. Jadi ini misalkan nanti setelah bisa tatap muka, silakan dibentuk sebuah tim ataupun grup, yaitu grup yang baik. Sebagai contoh ini, contoh yang dibentuk ini adalah grup anak yang baik untuk menorehkan prestasi menjadi siswa yang baik. Ini nah di sini rata-rata mendapat beasiswa. Jadi setelah menjadi juara semacam ini dari sekolah langsung memberi beasiswa. Artinya SPP-nya bisa digratiskan, kan lumayan. Itu yang perlu dipahami kaitannya dengan prestasi. Kemudian bahwa anak-anak sekalian itu bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah setelah kita ini lulus ini mau kerja atau mau kuliah, itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita ini mempunyai keterampilan, mempunyai skill yang tinggi, mempunyai kemampuan yang tinggi kaitannya dengan
yang kita miliki tentunya untuk kerja, untuk membaca peluang, untuk meniti karir, untuk butuh biaya hidup, untuk skill yang cukup, itu untuk mencari kerja itu adalah hal yang gampang alias mudah. Demikian juga kalau kita mempunyai nilai yang tinggi, yang nilai prestasi yang bagus, mempunyai banyak sertifikat, kemudian mempunyai biaya, kemudian juga ingin menaikkan level hidup kita di jenjang sosial, di kemasyarakatan kita bisa kuliah. Kemudian bahwa pilihan hidup yang berikutnya apakah kerja, kuliah. Nah, kalau pilihan yang kita pilih adalah karena kita sekolah itu ratu bulanan gym meleng moto gym arep moto turu gym. Nah, akibatnya resikonya ya tadi tidak mempunyai skill, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, akhirnya akan menganggur. Kalau sudah menganggur, yang madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau anak-anak sudah mempunyai pilihan hidup di jurusan elektronika, apakah itu kemauan sendiri atau kemauan orang tua atau kemauan siapa saja, itu sudah berarti sudah menjadi pilihan hidup anak-anak semua. Karena itu sudah menjadi pilihan, maka laksanakan pilihan itu dengan baik. Artinya bahwa ya belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga akan mempunyai kemampuan pengetahuan yang bagus. Dan berikutnya adalah pilihan keempat, yaitu adalah menikah. Ya, karena kebelet, disorai, karena permintaan orang tua, karena yang terakhir adalah karena bapakku, ibuku aku suruh kawin apa setelah lulus, ya itu pilihan hidup kamu, pilihan hidup orang tua. Itu kalau misalkan karena orang tuanya ingin dan punya cucu, nah itu bisa saja semacam itu. Tetapi bahwa karena pilihanmu saat ini adalah di jurusan teknik elektronika audio video, maka laksanakan pilihan itu dengan tanggung jawab, rasa tanggung jawab penuh, dengan rasa tanggung jawab. Belajar dengan sungguh-sungguh. Menyelesaikan sekolah cukup 3 tahun. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang berarti dikeluarkan, kalau lebih berarti tidak naik kelas. Itu pilihanmu hidup saat ini. Itu berikutnya bahwa anak-anakku sekalian telah memilih jurusan elektronika adalah pilihan yang tepat. Kenapa tepat? Bahwa di samping yang saya sampaikan di atas, bahwa sekarang itu namanya sudah memasuki dunia revolusi industri 4.0 atau 4.1. Bagaimana ciri-cirinya industri 4.0? Tentunya semuanya serba otomatis, semua serba menggunakan teknologi. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa pilihan tepat, bahwa sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan karena tergantikan robot dan teknologi otomatis. Kalau anak-anakku sudah menguasai yang namanya teknologi robotik, menguasai teknologi otomatisasi yang seperti saya sampaikan tadi, nah akan berarti menjadi pemain di dunia revolusi industri di 4.0 ini. Itu ya. Karena
Karena anak-anakku semua kan tahu, tiap pagi tekel HP, pijet klik, pengen mangan klik, pengen barang ini tinggal klik, sudah ada yang ngantar. Kalau anak-anak buahnya menjadi apa ya, istilahnya memanfaatkan teknologi itu tidak sebagai pelakunya, artinya sebagai seorang yang bisa menguasai teknologi itu, ya akhirnya akan termasuk dari 800 juta itu. Nah, maka dari biar tidak termasuk dari 800 juta, menjadilah anak-anak yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi. Karena dengan mempunyai kemampuan itu ya akan meningkatkan derajat hidup anak-anak semua. Kok bisa? Bisa saja, karena dengan kita punya kemampuan-kemampuan di bidang teknologi, maka dunia akan menjadi dalam genggaman. Itu jadi perlu saya sampaikan katanya seperti itu. Kemudian bahwa saya sampaikan kaitannya dengan struktur di jurusan elektronika audio video, bahwa yang sebagai penanggung jawab adalah di situ adalah kepala sekolah, kemudian di situ adalah kepala sekolahnya itu Bapak Dr. Andi Sabto. Jadi kemudian ketua jurusannya adalah Bapak Mulyana SPD, itu saya sendiri. Kemudian ada kepala bengkel, itu Bapak Kasian. Kemudian ada wali kelas. Untuk wali kelas 1 ataupun kelas 10 itu ada Bu Budi, ada Bu Evi. Bu Evi di kelas elektronika A, Bu Evi di kelas 10 elektronika B. Kemudian ada unit produksi yang kaitannya nanti ada pengen benaki, pengen dandani, pengen yang kaitannya itu dengan Bu Evi. Kemudian ada MR atau maintenance repair, itu adalah Mas Ali Mustafa SE. Itu kaitannya kebutuhan-kebutuhan praktek dan sebagainya nanti berhubungan dengan Mas. Berikutnya saya kenalkan beberapa staf pengajar yang di jurusan elektronika. Di situ yang pertama adalah Bapak Kasian SPD, itu yang di fotonya orang yang buatan. Kemudian tempat tinggalnya itu di Babatan Mekaran, yaitu lulusan Universitas Negeri Semarang. Kemudian dia itu spesialis atau ahli dalam hal antena, broadcasting maupun pemrograman dan mikrokontroler. Kalau ingin belajar membuat antena, apakah itu antena wifi, antena pemancar radio, antena televisi, nah ini yang spesialisnya adalah Bapak Kasian ini. Kemudian penyiar, penyiar, nah, dia juga ahlinya. Berikutnya adalah dulu di jurusan elektronika, yang berikutnya adalah Ibu Wahyuni Widi Stari SPD. Dia tinggalnya di Kalicari, Semarang. Kemudian lulusan juga Universitas Negeri Semarang. Kalau ini ahli spesialis di dalam perbengkelan. Kemudian hitung-hitungan dasar listrik, elektronika, membaca resistor, membaca kapasitor, mengukur tegangan arus AC, DC, baik seri, paralel. Nah, ini ahlinya Ibu Widi Lestari. Juga kaitannya dengan radio, pelajaran radio, bagaimana membuat radio online, bagaimana membuat TV online. Nah, ini spesialisnya adalah Ibu Widi Lestari. Berikutnya yang ini adalah yang tinggi semampai, kotaknya tapi yang tinggi semampai ini adalah Ibu Evi Handayani. Itu tinggalnya di Banyumanik, tulisannya salah ini, Banyumanik, Semarang. Ini juga lulusan Universitas Negeri Semarang. Ini ahlinya ahli dalam simulasi digital. Kalau membuat Facebook, membuat yang
sosmed itu di pelajaran simulasi digital ini lainnya itu. Jadi kalau Bu, bagaimana mengoptimalkan HP saya di sosmed itu biar bisa digunakan untuk buat toko online, jualan. Nah ini ahlinya Ibu Evi Anda. Ya ini kemudian ada pelajaran teknik digital, itu juga Ibu Evi Handayani. Jadi kan ada pelajaran digital untuk Ornamented. Nah itu nanti Ibu Evi Handayani. Kemudian berikutnya di Ibu Evi ini juga spesialis dalam gambar teknik. Gambar teknik itu misalkan membuat gambar PCB, jalur PCB, membuat gambar-gambar untuk perencanaan, untuk merancang PCB. Nah, ini artinya Ibu Evi Handa. Dan kemudian berikutnya adalah Mas Alim Mustafa. Kalau Mas Alim ini tolmen istilahnya, kalau di sekolahnya itu tolmen. Itu tolmennya di elektronika itu Mas Alimus. Tempat tinggalnya di Kudus, dilaju dari Kudus sampai sini tiap hari dilaju. Berarti berangkat dari sana Kudus itu ya sekitar jam 4:30 subuh itu sampai di sekolah itu jam 7 sudah sampai sekolah. Itu lulusan dari STI Pena Semarang, kemudian dia adalah misalkan padamu HP rusak atau dan sebagainya, ingin belajar bagaimana cara dandani, cara membongkarnya, nah tanya masalah ini. Nah, kemudian dia juga sebagai tolmen itu misalkan kamu butuh alat yang kaitannya untuk praktek itu dengan Mas Ali. Kemudian pesan saya bahwa ini ada kata-kata bijak, kuasai teknologi dunia dalam genggaman. Buktinya apa? Sekarang yang kamu genggam apa? Tapi kamu genggam tuh, nah itu adalah bagi bukti bahwa nanti kamu dengan menguasai teknologi, HP yang kamu pegang itu tidak hanya digunakan untuk main game saja, tetapi bisa menghasilkan uang. Sebagai contoh, orang-orang yang ahli di bidang teknologi seperti yang namanya ahli di Microsoft, Google, Facebook, itu kan orang-orang ahli di bidang teknologi. Dia memanfaatkan teknologi itu untuk mencari uang. Maka dan uang itu, teknologi itu di dalam genggaman HP itu kan di dalam genggaman. Nah, kalau HP itu kamu manfaatkan dengan baik, maka dunia akan bisa kamu kuasai. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa saya kalau pesan dengan anak-anak saya di rumah itu, nanti kalau misalkan cita-citamu kamu itu mau jadi guru, jadi dosen, atau jadi seorang kiai, kamu itu harus mempunyai yang namanya pekerjaan sampingan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita kalau ingin kaya, kalau hanya mengandalkan gaji tiap bulan UMR, itu untuk hidup di Semarang itu akan minim sekali. Tetapi kalau kamu mempunyai pekerjaan sampingan itu nanti bisa kamu tabung, bisa kamu gunakan untuk membeli mobil, membeli rumah. Kemudian pekerjaan yang inti, yang gaji yang inti bisa kamu gunakan untuk makan hidup sehari-hari dengan keluarga. Di samping itu bahwa dengan mempunyai pekerjaan sampingan, biar hatimu tidak selalu mengharap pemberian atau bayaran dari orang lain. Karena dengan kamu mempunyai usaha sendiri, kamu bisa merasakan hasil keringatmu sendiri itu akan menjadi lebih itu sedikit informasi yang kaitannya dengan pelaksanaan MPLS ini.
Jadi pesan-pesan saya baik nanti proses pembelajaran secara online ataupun secara daring ataupun nanti setelah tatap muka, saya ingatkan laksanakan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah sudah pilihan hidup. Itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan MPLS ini. Silakan nanti setelah materi ini dibuat ringkasan, dibuat sebuah catatan setelah mendengarkan informasi yang setelah saya sampaikan tadi. Kira-kira setelah lulus nanti apakah kamu ingin menjadi anak kuliah dulu atau menjadi seorang kerja dulu atau ingin menjadi pengusaha dulu atau ingin menikah dulu ataupun yang nasib yang terakhir ataukah ingin menjadi seorang penganggur. Itu adalah pilihan itu. Jangan jadi pilihan yang terakhir dan yang atasnya tadi. Dengan menikah tentunya semua tetap harus menikah itu karena sudah kodrat ilahi. Tetapi kalau menjadi penganggur ya berarti kamu tidak bersungguh-sungguh dengan pilihan itu sendiri. Maka pesan saya bahwa karena ini sudah menjadi pilihan hidupmu, maka laksanakan pilihan hidupmu ini dengan memilih jurusan teknik elektronika audio video ini dengan memohon dan doa pada Allah untuk memberikan kesuksesan, kelancaran di dalam menjalankan apa yang sudah menjadi pilihan hidupmu, yaitu memilih jurusan teknik elektronika audio video di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan saya lagi tugasnya setelah ini silakan dibuat catatan kira-kira pilihan hidup setelah lulus dari Pelita itu apakah ingin jadi seorang pengusaha, apakah ingin jadi seorang pekerja, apakah ingin menjadi seorang yang kuliah, ataukah ingin menjadi seorang yang menikah, ataukah yang silakan nanti ditulis kemudian dikirim sesuai dengan perintah dari panitia untuk di upload. Itu untuk misalkan ada pertanyaan dan mungkin hal-hal yang kurang jelas apa yang sudah saya sampaikan, silakan disampaikan lewat WA group di kelas-kelas. Pak, saya ingin lebih tahu tentang elektronika dan sebagainya. Di WA group itu sudah ada nama saya. Kalau belum ada nanti minta informasi ke Bu Evi sama Bu Widi yang kaitannya dengan nomor WA saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Itu dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sedikit menyinggung ataupun banyak menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup akhir qoliyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.